Fatur Pak dari Metro Publik Pak. Pak Mas Fatur. Iya Mas Fatur. Mas Fatur nggih. Dengan Bapak siapa? Fuad, Pak. Fuad ya. Mantap. Fuad kan apa? Kepala kantor PT Pos Medan, kantor Pos Medan ya. Oke Pak. Bapak bersedia kan jadi narasumber kita pada pagi hari ini Pak? Insyaallah. Kabarnya sehat kan Pak? Otomatis kan? Alhamdulillah sehat. Gini Pak, kan pencairan bantuan sosial tunai ini kan sudah Iya. berjalan. Iya. Sudah berjalan. Mm-mm. Tapi masih ada masyarakat yang masih belum mendapatkan undangan tentang pengambilan ST. Ya. Nah, sementara tadi kami baca di bawah ada pengumuman bahwa pencairan tahap kedua dipersiapkan. Ya. Sementara di tahap pertama itu pencairannya masih ada masyarakat yang belum mendapatkan undangan itu. Ya. Ada banyak sekali dan datanya sudah kita punya. Ya. Dan yang kami tanyakan, apakah undangan itu sudah disebarkan ke kelurahan atau ke PD, atau undangan itu masih berada di PT Pos? Ya. Mohon informasi dari Bapak. Baik. Jadi seperti ini, kita kan di Kota Medan ini ya, di Kota Medan ada berapa? 21 kelurahan ya? 21 kelurahan. 21 kecamatan. Kecamatan, ya. 21 kecamatan. Saya sudah berkoordinasi kepada dinas sosial gitu kan ya, juga berkoordinasi dengan para TKSK. Artinya dari 21 kecamatan itu ada beberapa kecamatan yang belum bersedia menyebarkan surat undangan tersebut gitu loh. Belum bersedia ya? Belum bersedia. Artinya surat pemberitahuan atau surat undangan tersebut kita sudah berkoordinasi juga dengan para TKSK di kecamatan, sehingga ada beberapa surat undangan tersebut yang masih tertahan di TKSK karena mereka belum dapat izin dari pihak kecamatannya, pemerintah daerahnya gitu loh. Kita ini masih proses terus nih gitu loh. Artinya kalau pihak kecamatan yang melalui TKSK yang sudah bersedia, SP-nya sudah di KPM kita bayarkan gitu. Makanya kita masih terus berkoordinasi nih, gitu loh, supaya ya kecamatan juga tolong bantu kami lah, warganya ini kan kemanusiaan gitu. Betul. Warganya menunggu gitu. Betul. Seperti itu. Berarti masih ada beberapa kecamatan yang masih belum bersedia. Menyebarkan itu. Betul. Bukan di tiap kecamatan ya, artinya kebijakannya mereka belum siap bersedia untuk menyebarkan itu melalui TKSK gitu. Dengan alasan apa tidak mereka bersedia? Kemungkinan ada data ganda dan lain sebagainya, bisa jadi ya, ini hanya perkiraan kami. Artinya gini, sebetulnya data ganda yang diisukan itu gitu ya, kami sudah juga dapat informasi bahwa data ganda tersebut ada di pos, juga ada di Bank Himbara gitu kan ya, sebanyak 3.600-an gitu loh, 3.663, dan itu sudah dapat data itu, kami sudah dikirim dari Kemensos dan sudah kita blokir gitu loh. Artinya sebetulnya ini tidak bermasalah gitu loh. Pada saat ini istilahnya diizinkan untuk kami bayarkan gitu ya, itu sudah terblokir. Walaupun mereka nanti bawa SP gitu, bawa surat undangan, tapi karena dia sudah masuk dalam data ganda, itu terblokir, nggak mungkin terbayarkan gitu. Walaupun sebelumnya sudah ada namanya di kelurahan. Betul. Dengan diseleksi lagi, diblokir. Diblokir. Dan bisa kita kasih pemahaman kepada masyarakat. Ya. Kan kasihan Pak, kalau misalnya masyarakat itu disuruh bolak-balik. Ya. Karena banyak sekali masyarakat yang sudah sampai ke sini, Ya. nanti sampai ke sini disuruh lagi ke kelurahan. Betul. Karena informasi belum jelas sedetail mungkin. Kan kasihan juga mereka, apalagi Ya, situasi ini situasi sulit Pak. Betul. Kalau kami senangnya kantor itu menyalurkan, kami siap sebetulnya sudah ini. Cuman kadang-kadang kami kan perlu koordinasi dengan pihak aparat desa gitu kan ya. Menyangkut apa gitu, menyangkut istilahnya kesiapan mereka, karena kan kita mengumpulkan warga cukup banyak. Artinya kami juga minta bantuan dengan aparat desa untuk koordinasi gitu kan ya. Di saat titik bayar atau lokasi bayar kami juga terbatas gitu loh, dan tidak semuanya punya halaman yang luas gitu loh. Artinya kami perlu koordinasi, tolong kami dibantu carikan seperti balai desa, sekolah gitu kan ya, untuk pembayaran utama. Artinya kalau untuk menampung 1.000 orang kan nggak mungkin di kantor pos muat gitu kan ya. Betul. Kerumunan. Nanti setelah pembayaran utama itu selesai,
bagi warga penerima BST yang tidak hadir di pembayaran utama bisa datang ke kantor pos terdekat gitu loh. Maksud saya seperti itu gitu loh. Nah, itu kalau itu koordinasi istilahnya bisa dibantu, kami siap menjadwalkan ini. Sebetulnya kami siap dan kami di sini juga sudah mulai membayarkan, tapi sesuai dengan kemampuan kami, jadwal kami gitu kan ya. Kalau kami mau buka titik bayar istilahnya lokasi bayar sebanyak itu ya kami harus disiapkan tempat yang cukup luas. Seperti itu sebetulnya. Baik Pak. Gini kan otomatis data-data sama Bapak pasti sudah lengkap ini. Sudah lengkap. Kalau boleh kami tahu kecamatan-kecamatan apa yang sudah bersedia menerima undangan itu dan kecamatan mana yang belum bersedia? Biar juga nanti masyarakat kita berikan pemahaman bahwa kecamatan ini masih belum menerima dan kalau kecamatan ini sudah dibagikan kan begitu. Kasihan mereka kumpul-kumpul di sini. Pemerintah nanti mengatakan jangan kerumunan, tapi bagaimana juga kan karena mereka kan sudah tahu nama mereka di kelurahan. Nah, itu kasihan apalagi masa pandemi ini sangat butuh sekali perhatian gitu. Dari 21 kecamatan ada beberapa kecamatan untuk karena kita gini, Kota Medan itu dari total alokasi penerima KPM itu kan ada 63.000 gitu ya, 63.400-an gitu ya. Nah, itu datanya itu tidak bersamaan gitu loh. Datanya ke sini. Betul, data itu dari Kemensos itu ke kami itu bergelombang gitu. Dan itu waktunya mepet menjelang Lebaran gitu kan ya. Ada gelombang 1 dan ada gelombang 2. Nah, gelombang 1 hampir seluruh kecamatan itu kita serahkan itu apa istilahnya undangannya gelombang 1. Di gelombang kedua gitu kan ya ada beberapa kecamatan yang belum siap gitu kan ya, artinya melalui TKSK-nya ya belum siap. Ini adanya Medan Barat gitu ya. Barat belum ya? Belum, Medan Johor, Medan Kota, Medan Labuan, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tembung, Medan Timur, dan Medan Tuntungan. Nah, itu ada sebagian surat undangannya emang kami kerja apa istilahnya minta bantuan TKSK gitu kan ya. Untuk istilahnya bantu kami karena kan kami kan garis koordinasinya juga ke Dinsos gitu ya, minta bantuan Dinsos, minta bantuan TKSK, juga kami juga sudah melalui Dinsos minta surat juga sudah kami kirimkan ke pihak kecamatan gitu ya, tolong dibantu kami gitu loh untuk fasilitasi tempat gitu kan ya, sehingga kemudahan bagi TKSK itu untuk menyerahkan surat pemberitahuan itu kepada warga dan melalui kelurahan dan Kepling gitu. Seperti itu yang gelombang keduanya dari yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Berarti selain daripada kecamatan yang kita sebutkan itu sudah disebarkan ya? Sudah. Seperti Medan Petis kan jadwalnya Medan Petisan hari ini. Betul, Medan Petisan dari itu kan sudah diserahkan, itu kan gelombang pertama mereka sudah dapat. Gitu kan? Nah, sekarang masuk ke gelombang 2, kan masih ada sisa tuh. Masih ada sisa ya. Nah, sisanya inilah yang kita jadwalkan kembali karena mereka kemarin pada saat gelombang pertama daya serapnya belum banyak. Akhirnya kita jadwalkan kembali disesuaikan dengan tempat yang ada di kami gitu loh. Kemungkinan kira-kira itu ada 1000-an KPM lah, tapi sudah kita jadwal gitu kan ya jamnya. Mudah-mudahan ini bisa terserap seluruhnya sekaligus gitu kan ya. Karena ini tahap kedua sudah bisa dibayarkan. Nah, kami sekaligus ini membayarkan di situ tahap 1, tahap kedua untuk sisa tahap pertama yang kemarin gitu loh. Nah, nanti bagaimana yang tahap keduanya nanti yang sudah dibayarkan di tahap pertama akan kita jadwalkan kembali. Kalau ini kan sisa tahap pertama ya dibayarkan sekarang, tetapi sekaligus dapat dibayarkan untuk tahap kedua gitu. Seperti itu. Gini Pak, kan yang kami tanyakan apakah daftar nama-nama penerima BST itu yang sudah dilengkapkan ke kelurahan, apakah itu benar dari PT POS atau dari kementerian bahwa itu terdaftar penerima BST? Supaya satu pintu gitu ya, memang kan Dinsos verifikasi itu melalui Dinsos dibantu oleh TKSK. Artinya data itu kami serahkan sebetulnya ke Dinsos. Dinsos juga kami serahkan juga ke TKSK karena dari
garisnya ke dinsos gitu kan, sehingga data itu namanya data BNBA, by name by address, itu ada di TKSK sebetulnya. Kalau TKSK-nya itu minta kepada kami atau minta kepada dinsos gitu. Nah, berdasarkan data by name by address itu, BNBA itulah harus sesuai dengan surat undangan yang kami buat, yang ada pada kami, yang untuk diserahkan kepada warga. Jadi selain data itu, misalnya ada warga yang kok kami ada dari Google, kami tidak tahu gitu. Pak, kami dapat dari internet, kami tidak tahu. Itulah yang data dari Kemensos yang ada di kami. Juga kami beritahukan kepada Dinsos Dinas Sosial. Berarti Pak, data yang diserahkan oleh TKSK tingkat kecamatan kelurahan itu memang benar, itu yang valid. Betul, itu yang valid. Jangan diikuti di Google. Ya, gitu. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini juga Pak, kan di tahap pertama, nama-nama pertama masih belum ada yang mendapatkan undangan. Contohnya ada ini. Ya. Ada ini sendiri, ada namanya di tahap pertama. Ya. Kan dia belum mendapatkan undangan. Padahal hari ini kan jadwal mereka. Petisa. Ya, dia petisa si Putih Timur 2, tapi dia masih belum mendapatkan undangan. Ya. Itu udah lama ada namanya. Jadi ini itu kemungkinan saja kececer bisa gitu kan ya. Nanti itu hal-hal seperti itu bisa diurus dan bisa cek kembali, datang ke kantor pos, nanti ada posko kami di sini. Nanti dicek kembali, terus dicek di situ statusnya apakah surat undangan itu sudah diserahkan atau belum gitu kan ya. Kalau toh surat undangan sudah diserahkan, kemungkinan kececer di TKSK bisa, di Kepling bisa, di Lurah bisa gitu ya. Dan kita cek statusnya. Kalau memang belum dibayarkan, kita cetak duplikatnya di sini. Betul. Kita pasti ada. Berarti solusinya itu Pak, kalau misalnya sudah tercetak, dicetak lagi ya. Cetak lagi duplikat, nanti kita cap duplikat gitu kan ya, itu bisa diuangkan. Oke, mantap Pak. Itu sangat solusi sekali Bapak ini Ya, kan. siap. Kalau boleh lah kan ada ini sudah sampai di sini. Ya, pastikan duplikatnya sudah di sini. Ya, nanti lagi balik kita ke mohon konfirmasi kita cek dulu. Iya. Dan namanya pun data pun sudah ada sama kita dari TKSK Medan Petisa. Kita cek bisa di sini. Boleh. Nggak boleh balik lagi. Iya, betul. Kan? Ini bisa udah selesai wawancaranya. Saya cek itu data. Kalau boleh kita sarankan Pak, saya juga sebagai masyarakat Indonesia yang mendukung kebijakan pemerintah. Ini pemerintah sangat luar biasa, sangat luar biasa, istilahnya merespon rakyatnya di tengah pandemi ini, sangat luar biasa. Dan kita otomatis masyarakat yang baik mendukung kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kalau boleh kami sarankan Pak, untuk pencairan selanjutnya, apa salahnya kalau misalnya melalui nomor rekening, biar tidak terjadi kerumunan. Nah, itulah semoga salah satu bahan pertimbangan kepada pemerintahan pusat. Karena kenapa? Kalau misalnya kerumunan seperti ini, ya siapa yang tahu kalau ada masyarakat yang terpapar COVID-19. Kalau ada yang jamin, oke silakan. Gitu. Jadi gini, Mas, artinya ini kan pemerintah sudah mempersiapkan dan sudah ada 2 skenario gitu ya. Artinya dari alokasi target penyaluran BST untuk KPM itu kan ada yang melalui PT Pos Indonesia, ada yang melalui Bank Himbara gitu loh. Nah, saya tidak paham persis kebijakan dari pemerintah dan pusat gitu kan ya. Kantor pos itu mendapat alokasi 8 juta KPM gitu ya. Sedangkan Bank Himbara 1 juta gitu loh. Ada kemungkinan kenapa dipilih PT Pos karena sebarannya jaringan cukup banyak dan cukup luas gitu kan ya. Dan yang kami kerjakan dan kami salurkan itu betul-betul pada saat pemerintah menetapkan 600.000, terus kami serahkan tetap 600.000 tanpa ada biaya administrasi dan lain sebagainya gitu loh. Kemungkinan kalau ini hanya ini saja ya asumsi ya, kemungkinan kalau lewat perbankan kan dia harus buka rekening dan sebagainya gitu kan, termasuk juga ada biaya ATM ada gitu ya. Mungkin ini kemungkinan yang mungkin dari 600 mungkin ada kena biaya administrasi dan lain sebagainya gitu. Ini saya tidak tahu kebijakannya, mungkin dicoba gitu ya sama pemerintah gitu kan ya. 1 juta KPM melalui Bank Himbara, 8 juta melalui PT Pos, itu yang kita salurkan. Baik Pak, terima kasih semuanya Pak atas informasi yang diberikan. Pokoknya
saya sebagai reporter dari Metro Publik sangat apresiasi dengan Bapak Fuad sebagai Kepala PT Pos Medan. Ya. Sangat luar biasa dan Bapak ini sangat solutif sekali untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Semoga masyarakat yang di Medan ini yang mendapatkan BST mohon bersabar dan tetap kita jaga kesehatan. Betul. Ya, karena satu juga mohon disampaikan. mohon maaf. Jadi sebetulnya khususnya untuk penerima BST, KPM penerima BST yang tidak bisa hadir di pembayaran hari utama gitu kan, yang nggak perlu khawatir, nanti bisa hadir di hari-hari selanjutnya dengan membawa surat undangan itu, SP namanya, surat pemberitahuan, KTP asli dan KK asli gitu kan untuk pencocokan. Terus yang kedua, bagi peserta atau penerima BST yang sakit gitu kan ya, entah itu sakit, entah itu tidak bisa hadir, infokan kepada kami gitu kan ya, supaya apa? Supaya nanti petugas kami yang mendatangi gitu loh. Nah, kami akan antar itu yang lumpuh, yang apa nggak perlu cemas lah. Nanti kami antar, yang mungkin ada info ke kami, Pak, ini dari kelurahan misalnya Petisa, namanya ini gitu, alamatnya di sini, nanti kita antar gitu. Tapi di luar hari pembayaran utama. Luar biasa, Sulit sulit seperti itu. Tapi izin nanti Pak kita sebarkan melalui channel YouTube Ya. supaya masyarakat kita Ya. juga paham, supaya Ya. tidak bolak-balik. Betul. Dan kasihan kalau kerumunan di depan. Iya, iya. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Wah, Luar biasa. Kita boleh mau